Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Ahmad Rivaldi dan di sini saya akan menjelaskan sistem yang telah saya dan rekan saya buat, yaitu sistem manajemen presensi murid. Jadi sistem manajemen presensi murid itu merupakan sebuah solusi modern yang dirancang untuk membantu proses pencatatan kehadiran siswa menjadi lebih efektif, akurat, dan efisien. Nah, di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, metode presensi manual yang selama ini digunakan mulai dirasa kurang optimal karena memakan waktu, rentan terhadap kesalahan pencatatan, serta sulit dalam proses pengolahan data. Permasalahan seperti data yang tidak konsisten, potensi manipulasi kehadiran, hingga kesulitan dalam membuat laporan menjadi tantangan yang sering dihadapi oleh pihak sekolah. Oleh karena itu, hadirnya sistem berbasis digital menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi di lingkungan sekolah. Nah, sistem ini bekerja dengan cara mengintegrasikan proses pencatatan kehadiran ke dalam sebuah aplikasi yang mudah digunakan. Jadi, guru dapat melakukan login ke dalam sistem, lalu memilih kelas yang diampu, lalu menandai kehadiran siswa dengan beberapa metode input, seperti hadir, izin, sakit, ataupun alpa. Berikut dengan alasannya. Data yang telah diinput akan tersimpan secara otomatis ke dalam sistem, dan sebagai guru kita bisa mengekspor datanya menjadi file Excel. Jadi dengan adanya sistem manajemen presensi murid, diharapkan proses administrasi kehadiran dapat berjalan lebih modern, transparan, dan mampu mendukung peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Oke, jadi tanpa berlama-lama, kita langsung lihat sistemnya seperti apa. Nah, jadi di sini kita berada di halaman login portal sekolah, yang merupakan pintu masuk utama ke dalam sistem manajemen presensi murid. Di bagian tengah layar, terdapat form login yang terdiri dari dua input utama, yaitu username dan password. Nah, jadi si user diminta untuk memasukkan data akun yang telah terdapat agar dapat mengakses sistem. Jadi di sini saya memasukkan data saya sendiri. Jadi setelah mengisi username dan password dengan benar, user dapat menekan tombol login untuk melanjutkan ke halaman utama. Berikut adalah halaman utama dari sistem presensinya. Pada tampilan ini, kita telah berhasil masuk ke dalam dashboard sistem manajemen presensi murid. Dashboard ini berfungsi sebagai pusat informasi utama yang menampilkan ringkasan data kehadiran siswa secara tepat dan jelas. Di bagian atas, terdapat ringkasan kehadiran yang mencakup jumlah siswa hadir, sakit, izin, dan alpa. Informasi ini ditampilkan secara ringkas sehingga memudahkan guru untuk langsung mengetahui kondisi kehadiran kelasnya pada hari itu. Di sisi kiri terdapat menu navigasi yang dapat digunakan untuk berpindah antar fitur, seperti menu presensi dan jadwal mengajar. Selain itu juga ditampilkan informasi akun pengguna yang sedang login. Pada bagian utama, terdapat daftar siswa yang berdasarkan kelas yang dipilih. Di sini guru dapat melihat nama siswa, serta menentukan status kehadiran, seperti hadir, sakit, izin, atau alpa. Setelah semua data diisi, guru dapat menekan tombol sistem absensi untuk menyimpan data ke dalam sistem. Saya contohkan di sini hadir, sakit, dan di sini ada alasannya, misalnya demam, terus sakit, hadir, alpa, hadir, di sini izin, berhalangan misalnya, Ketika sudah kita input semua siswanya,
Di sini saya simpan absensi. Di sini terdapat keterangan bahwa 6 siswa hadir, 1 siswa sakit, 1 siswa izin, dan 2 siswa alpa. Lalu ketika semuanya sudah di input, lalu ketika kita selesai menginput presensi, di sini ada fitur ekspor CSV atau kita ekspor menjadi file Excel. Contohnya seperti ini. Ya. Di sini kurang rapi karena memang bawaan dari Excel sendiri. Saya rapikan sebentar. Ya, kurang lebih hasilnya seperti ini. Kita balik lagi ke sistemnya. Di sini ada fitur jadwal mengajar. Jadi di sini saya mengisi mata pelajaran PJOK dan ada waktu mengajarnya. Dan jika saya ingin mengabsensi salah satu kelasnya, di sini kita tinggal klik kelas-kelasnya. Saya contohkan di sini. Di sini sudah saya hadirkan semua. Saya simpan dan saya ekspor kembali. Ya. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Nah, jadi di sini kita berlanjut ke source code yang sudah dibuat oleh rekan saya. Di sini terdapat 4 file dan 1 gambar. File yang pertama itu ada index.html. Nah, jadi index.html ini tuh bertindak sebagai kerangka utama sekaligus wajah dari portal sekolah kita. Tempat di mana pengguna akan berinteraksi langsung dengan sistem. Jika diibaratkan sebuah bangunan, ini adalah pondasi dan struktur ruangannya. Di dalam file ini, kita telah menyusun tata letak halaman yang terbagi menjadi beberapa bagian penting, seperti bila navigasi samping yang memudahkan guru untuk berpindah antara menu profil, presensi kelas, dan jadwal mengajar. Nah, tidak hanya itu, file ini juga memuat kerangka dasar halaman dashboard, di mana terdapat kartu profil guru yang sangat detail, ringkasan statistik kehadiran siswa dalam bentuk angka yang mudah dibaca, serta area khusus yang disiapkan untuk menampilkan grafik interaktif. Semuanya disusun agar alur kerja guru dalam mengelola kelas menjadi sangat lancar dan terpusat dalam satu layar saja. Berikut adalah detail dari kodenya. Selanjutnya kita ke halaman login. Nah, halaman login.html ini berfungsi sebagai gerbang keamanan utama dari aplikasi presensi ini. Sebelum bisa melihat data siswa maupun jadwal kelas, tiap pengguna wajib melewati halaman autentikasi ini terlebih dahulu. Tampilannya sengaja didesain dengan elegan dan diletakkan tepat di tengah layar, menyajikan sebuah formulir sederhana yang meminta pengguna untuk memasukkan username serta password mereka. Nah, halaman ini memiliki peran yang sangat krusial karena ia bertugas memastikan bahwa privasi data absensi siswa tetap terjaga dan hanya bisa diakses oleh guru atau tenaga pendidik yang memang memiliki wewenang sah di dalam sistem portal sekolah tersebut. Selanjutnya ada app.js. Saya scroll dulu. Nah, jadi app.js ini adalah otak atau mesin penggerak di balik semua fitur interaktif yang ada di dalam aplikasi presensi kita. Nah, di dalam skrip ini kita sudah menanamkan berbagai data penting, mulai dari daftar lengkap nama-nama siswa yang terbagi rapi ke dalam berbagai kelas, hingga data profil guru lengkap dengan jadwal mengajar mereka masing-masing. Nah, tugas utama dari app.js ini sangatlah banyak. Ia memantau dan mencatat setiap kali guru menandai seorang siswa dengan status hadir, sakit, izin, atau alpa, lengkap beserta alasan keterangannya.
Hebatnya lagi, data kehadiran tersebut tidak akan hilang ketika aplikasi ditutup, karena script ini otomatis menyimpannya ke dalam memori penyimpanan peramban atau local storage. Selain urusan mencatat absen, file ini juga secara cerdas menghitung total statistik kehadiran secara langsung, memunculkan grafik visual yang dinamis di halaman depan hingga menyediakan fitur canggih yang memungkinkan guru untuk mengunduh seluruh rekap absensi tersebut ke dalam format dokumen Excel atau CSV. Singkatnya, semua logika dan alur kerja aplikasi diatur sepenuhnya oleh baris-baris kode di dalam file ini. Berikut adalah detail dari app.js ini. Selanjutnya adalah style CSS. Nah, jadi style CSS ini tuh untuk memastikan aplikasi kita tuh tidak hanya berfungsi dengan baik, tapi juga tampil memanjakan mata. Kita mengandalkan file style.css ini. Nah, jadi file ini tuh ibarat seorang desainer tata rias yang mengatur setiap inci tampilan visual dari aplikasi presensi kita. Di dalamnya, kita telah merancang palet warna yang konsisten dan modern untuk memudahkan navigasi pengguna, seperti memberikan warna hijau yang cerah untuk menandai siswa yang hadir, warna kuning untuk yang sedang sakit, biru untuk yang izin, dan merah tegas untuk siswa yang alpa. Selain urusan warna-warni, file CSS ini juga mengatur detail-detail kecil lainnya seperti pemilihan jenis huruf yang nyaman dibaca, penambahan efek bayangan pada kartu dan tombol agar terlihat lebih hidup, serta tata letak tabel presensi agar tetap rapi. Yang paling penting, kode di dalam file ini memastikan bahwa aplikasi kita bersifat responsif, yang artinya desain halamannya akan otomatis menyesuaikan diri dan tetap terlihat sempurna, baik saat guru membukanya melalui layar laptop yang lebar maupun melalui layar ponsel pintar mereka. Dan ini adalah detail-detail dari kode style.css-nya. Selanjutnya itu file gambar. Nah, jadi file gambar ini berfungsi untuk tampilan background untuk login kita. Nah, mungkin itu saja implementasi dari sistem manajemen presensi murid yang kami buat. Jika teman-teman tertarik, source code-nya akan saya taruh di kolom komentar. Kalau begitu, saya Ahmad Rivaldi dan mewakili teman saya, Eva Yudhistira, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.